Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak, Ibu guru penggerak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, saya Ika Nurrahmadiani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 yang berasal dari Kabupaten Magelang. Praktik segitiga restitusi. Menurut Gosen, 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan segitiga restitusi ada tiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Berikut ini merupakan praktik penerapan restitusi untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Adapun tokoh pemeran pada video ini menggunakan nama fiktif dan kejadian atau kasus merupakan settingan sebagai referensi penerapan restitusi. Kasus 1. Siswa terlambat masuk ke kelas setelah istirahat. Assalamualaikum Mbak Yasmin, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik Bu. Mbak Yasmin, menurut informasi yang Ibu Ika dapatkan dari Pak Edi saat pelajaran PAI, apakah Mbak Yasmin itu terlambat masuk kelas? Ya betul Bu. Seingat Mbak Yasmin, sudah berapa kali Mbak Yasmin itu terlambat masuk kelas? 3 kali Bu. Wah, sudah 3 kali ya? Menurut Mbak Yasmin, itu termasuk kesalahan atau tidak? Iya Bu. Baik Mbak Yasmin, berbuat kesalahan itu hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kita harus belajar melalui kesalahan tersebut. Apakah kamu setuju? Setuju Bu. Mbak Yasmin, sekarang kita mencari solusi bersama ya, supaya kamu tidak terlambat masuk kelas lagi ketika pelajaran PAI. Ya Bu. Mbak Yasmin terlambat masuk kelas saat pelajaran PAI. Mengapa kamu melakukan itu Mbak Yasmin? Saya terlambat masuk kelas saat istirahat. Saya bermain bersama teman terlebih dahulu. Kemudian saat bertanda masuk kelas, saya sedang memakan telur. Itu sebabnya. Jadi kamu terlambat masuk kelas. Apakah semua itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut Mbak Yasmin, keyakinan kelas apa yang Mbak Yasmin langgar? Disiplin. Betul. Menurut Mbak Yasmin itu disiplin perlu atau tidak? Penting supaya bisa masuk tepat waktu dan menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu sangat penting ya, karena memiliki banyak manfaat. Salah satunya Mbak Yasmin akan lebih siap belajar jika masuk kelas tepat waktu. Baik Bu, saya minta maaf. Saya berjanji tidak mengulangi lagi. Iya, baik Mbak Yasmin. Mbak Yasmin sudah menunjukkan nilai yang baik dengan minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Menurut Mbak Yasmin, apa yang akan dilakukan supaya tidak terlambat masuk kelas? Ketika jam istirahat, saya akan membagi waktu agar bermain dengan teman dan memakan bekal Bu. Kedepannya saya masuk kelas tepat waktu Bu. Baik Mbak Yasmin, terima kasih. Mbak Yasmin sudah menemukan solusinya. Sekarang silakan kamu duduk di tempat duduk lagi untuk mengikuti pelajaran. Baik Bu.
Kasus 2, siswa berbicara dengan teman saat kelompok lain sedang presentasi hasil diskusi. Assalamualaikum Mas Nova dan Mas Rizky. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian? Waalaikumsalam Bu Ika. Alhamdulillah baik Bu. Mas Nova dan Mas Rizky, tadi Bu Ika amati ketika teman kalian sedang melakukan presentasi di depan kelas. Mengapa kalian tidak memperhatikan, malah berbicara sendiri? Menurut Mas Nova dan Mas Rizky, itu suatu kesalahan atau tidak? Iya Bu, itulah satu kesalahan. Baik, betul sekali. Berbuat kesalahan itu adalah hal yang wajar. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan Bu Ika pun pernah membuat kesalahan. Nah, kita harus belajar melalui kesalahan tersebut. Apakah kalian setuju? Itu Bu. Baik Mas Nova dan Mas Rizky, sekarang mari kita mencari solusi bersama supaya kalian tidak berbicara sendiri saat pelajaran berlangsung. Iya Bu. Tapi sebelumnya Bu Ika amati, Mas Nova dan Mas Rizky itu berbicara sendiri ketika pelajaran berlangsung, utamanya ketika teman kalian sedang presentasi di depan kelas. Apa sih yang sedang kalian bicarakan? Kami sedang membahas perlombaan Agustusan di kampung Bu. Karena di papan pengumuman ada banyak sekali macam perlombaannya. Oh begitu. Ada apa aja sih perlombaannya? Balap derek, pecah air, estafet air, balap karung, makan kerupuk. Oh begitu ceritanya. Sangat menarik sekali ya. Sekarang Bu Ika tanya, apakah berbicara ketika pelajaran berlangsung itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kalian, keyakinan kelas apa yang Mas Nova dan Mas Rizky langgar? Saling menghargai dan menghormati. Betul. Menurutmu sikap saling dan menghormati itu penting atau tidak? Penting Bu, supaya dapat menghargai teman yang sedang presentasi di depan kelas. Atas kejadian ini kami minta maaf Bu. Kami berjanji akan tidak mengulangi lagi. Ya, baik Mas Nova dan Mas Rizky, kamu sudah menunjukkan nilai yang baik dengan minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Menurut Mas Nova dan Mas Rizky, apa yang akan kalian lakukan supaya tidak berbicara di kelas saat pelajaran, utamanya ketika teman kalian sedang presentasi di depan kelas? Saya akan membahas acara Agustusan ketika istirahat berlangsung Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih Mas Nova dan Mas Rizky sudah menemukan solusinya. Sekarang silakan masuk kelas lagi dan duduk di tempatnya kembali untuk mengikuti pelajaran. Terima kasih. Semoga tayangan ini dapat membantu dalam penerapan restitusi. Sekian, salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.